Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini apa kabar? Baik, tapi nggak semangat. Semuanya sehat, alhamdulillah. Oke, kita akan mulai pelajaran matematika hari ini. Coba sebelum kita mulai berdoa dan lain-lain karena habis istirahat, disiapkan dulu bangkunya, mejanya yang masih ada sampah, barang-barang makanan, botol minum boleh dipinggirin dulu. Di meja cuma ada alat tulis aja. Handphonenya juga boleh disimpan dulu, nanti kalau dibutuhkan baru kita pakai ya. Siap? Awasnya, pimpin doa. Ya berdoa. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita mulai belajar, Bu Nidia mau cek kehadiran dulu ya. Yang nggak masuk siapa? Zalfa. Yang jawab mana? Yang mulai belajar, kita lihat dulu hadis of the day. Ada yang mau bacain? Boleh, sayang. Barang siapa menempuh suatu jalan, cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, Allah pasti mudahkan jalannya untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita datang ke sekolah dalam rangka belajar, ini juga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan surga ya. Jadi anak-anak, sebelum belajar, Bu Nida mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau belajar menentukan rataan yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, apa distribusi frekuensi itu apa? Kemudian nanti menyajikan masalah yang berkaitan dengan data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Kalau kemarin datanya tunggal, kalau sekarang nanti kita belajar ada banyak data, kemudian data itu kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram sebenarnya ya. Jadi ada dua, setelah datanya disajikan, kemudian kita analisis. Cek konsentrasi ya. Siap, coba. Kalau Bu Nidia bilang 1, pegang dahi. Oke? Kalau Bu Nidia bilang 2, pegang hidung. Bilang 3, pegang pipi. Oke? Tes ya. 1, 3. Oke. 2, 3, 1. Oh, ulang. Levelnya level 2 dulu berarti ya. 1, 2. Masih ada yang salah, berarti belum konsentrasi. Lagi. 1, 3. Oke. Lagi. 3, 1. Oke. Sekarang level berikutnya ya. Perhatikan konsentrasi, Bu Nidia akan sebutkan 3 langsung berturut-turut. 1, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, coba tepuk tangan. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, seperti yang sudah Bu Nidia sampaikan kemarin, ada yang masih ingat kita mau belajar apa hari ini? Atau kemarin kita sudah belajar apa? Statistika, oke. Kita belajar statistika. Kemarin kita belajar tentang, coba satu orang, boleh? Ada yang mau berbicara? Satu orang, kemarin kita belajar apa? Putri mau? Belajar tentang rata-rata sama modus dari suatu data. Dari Suatu data. satu data, data tunggal. Data ya? tunggal. Datanya data tunggal. Kan mulai dengan data data yang mau kita sajikan data berkelompok ya. Tapi sebelumnya tadi kan Bu Nidia udah tanya materi-materi yang SMP sebenarnya. Untuk ngetes nih, melihat kemampuan kalian, apakah kalian masih ingat
materi kita ketika SMP ini ada pretest. Boleh dikerjakan dulu, waktunya 10 menit ya. Oke, tadi kita bilang mau belajar tentang data ya. Sekarang Bu Nidia punya data, coba kita simak sama-sama. Ini ada data penjualan toko. Namanya toko Melati, periodenya Januari sampai Juni 2019. Ya, itu ada barang A sekian-sekian, barang B sekian-sekian dijualnya per bulannya. Kira-kira kalau data seperti ini bagusnya disajikan dalam grafik apa ya? Ada yang mau jawab? Tamara, boleh. Grafik garis. Grafik garis. Kenapa, Tam? Karena ini menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Kan perkembangan dari waktu ke waktu. Oke, lengkap. Terima kasih. Kita akan belajar berkelompok seperti biasa. Ya, kelompoknya sama seperti kemarin aja boleh? Jadi silakan bergabung bersama teman kelompoknya. Jadi kita di sini mau presentasikan tentang masalah 1. Jadi di sini pertanyaannya ada yang nomor 1 apa? Langsung ini. Oke, di sini ada carilah data yang menarik untuk kalian teliti, kemudian kalian sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Di sini ada nilai matematika semester 1 sampai 5. Terus Nilai semester 1 sampai 5. Ya, itu doang. Ya, itu aja ya. Ya, oke. Kemudian disajikan. Gampang nggak kira-kira bikin tabelnya karena datanya sedikit? Gampang. Oke, ini kan masih pakai manual ya. Sekarang dia mau minta perwakilan kelompok yang pakai laptop, boleh menampilkan data sajiannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan data nilai tes matematika. Jadi sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan nilai tes matematika tabel ya. Jadi langkah-langkah penyajian data berkelompok itu mengelompokkan data, mengurutkan yang dari yang terkecil yang terbesar, membuat tabel, mencari jangkauan, data terbanyak, banyak kelas, panjang kelas, dan data terkecil, lalu membuat grafik. Sekarang habis itu kita udah bikin tabelnya nilai tes matematika dari ada yang 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59 dan seterusnya. Terus frekuensinya juga udah ada, tapi kelasnya juga. Kemudian habis itu dibuat grafik pakai grafik histogram. Ada
dari tabel distribusi tersebut dan grafik histogram dapat ditemukan bahwa ada jangkauan dengan nilai 59. Data terbesarnya itu ada di nilai 60 sampai 69. Data terkecilnya ada di nilai 80 sampai 89. Banyak kelasnya ada 6 dan banyak kelasnya ada 10. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kedua tadi. Kita lihat sama-sama data ini. Apa yang bisa kita baca dari data ini? Ada yang mau komen? Jadi kisaran nilai matematika ada di paling mana yang paling tinggi? Berapa? Oke, 60 sampai 69 ya. Terus apa lagi? Kalau yang paling kecilnya? Oke, coba bisa dilihat. Berarti nilai yang tingginya kecil ya? Yang paling tinggi kecil, yang banyaknya ada di tengah-tengah gitu ya. Ini akan lebih mudah terbaca nggak dibandingkan kita punya data banyak yang tadi 30 di awal? Ya nggak? Iya, nah itulah fungsinya kita belajar menyajikan data. Jadi kalau data yang awalnya banyak ya, ini ditulisin nggak data awalnya? Atasnya? Enggak, jadi kalau datanya banyak gitu, akan lebih susah kita bacanya. Akan lebih mudah kalau kita sajikan seperti ini. Kita bisa langsung menentukan kisaran nilai terbesar ada di mana, terkecil ada di mana gitu ya. Oke anak-anak, kita hari ini karena tadi kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, kita post test terakhir. Silakan masuk ke Quizizz, itu linknya. Oke, cukup ya? Oke, terima kasih anak-anak. Ini Bu Nidia selesaikan ya. Oke. Ini udah semua kan? Udah ya. Oke. Oke, terima kasih. Hari ini kita bisa lihat tadi hasilnya sudah lebih dari di atas nilai batas minimum kita ya. Dan hari ini Bu Nidia cukupkan. Sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Boleh? Jadi hari ini udah belajar yang pertama kan kita belajar yang ngitung data tunggal, terus habis itu bikin grafiknya juga, bikin tabel. Habis itu kita belajar yang kalau misalnya datanya banyak, terus belajar juga data kelompok, terus belajar Untuk bikin data kelompok disajikannya tadi ada beberapa langkah ya. Masih Iya. ingat? Diapain dulu pertamanya? nentuin jangkauannya, Terus banyak kelasnya, terus habis itu panjang bikin panjang kelas, kelas, sama yang terus baru terakhir dihitung datanya ya. Oke. Terus gimana pembelajaran hari ini, Alia? saya suka soalnya pakai kuis lagi. Pakai quiz lagi jadi suka ya. Bikin deg-degan. Iya, Oke. ada musiknya seru. Oke. Terima kasih Alia. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai.